Jaga sopan santun dan tata krama kalian ketika berada di Mahameru. Cepat pergi dari sini jika kalian masih ingin selamat. Pendaki ini nengok sambil senyum ngeri ke arah Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Ahmad Yani di Horror Story. Pada video Horror Story kali ini gue diberikan kesempatan sama seorang kawan untuk menceritakan pengalaman kawan gue ini sewaktu dia mendaki Gunung Semeru. Dan buat lo yang nonton video Horror Story kali ini pengalaman horor dia bisa gue bilang sangat-sangat mengerikan. Lu bakal mikir dua kali setelah nonton video ini untuk mendaki ke Gunung Semeru. Jadi pada video horror story kali ini gue akan membawakan sebuah cerita pengalaman kawan gue sewaktu dia mendaki Gunung Semeru. Buat lu yang belum subscribe ke channel ini, ayo buruan subscribe channel ini. Dan buat lu yang udah subscribe channel ini, gue ucapin terima kasih banyak karena kalian udah mendukung channel ini. Nggak usah bertele-tele lagi, nggak usah panjang lebar lagi, kita mulai ceritanya. Kejadian ini tuh terjadi di tahun 2013, dimana pada waktu itu Ilyas, Najib, Robi, dan Usman memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru. Jadi pada waktu sore hari, Najib, Robi, Usman ini lagi nongkrong di salah satu kafe milik Ilyas. Jadi Najib, Usman, Robi ini seorang mahasiswa dari luar kota merantau ke Jogja untuk kuliah. Nah, pas mereka sore hari itu lagi ngumpul di kafe, mereka sambil nonton satu film yang menceritakan tentang pendakian gunung. Kalian pasti pada tahu film apa yang gue maksud. Di tahun 2013 film ini sangat booming, tapi di sini gue nggak mau menceritakan tentang film ini. Nah, pas Najib, Usman sama Robi selesai nonton film tersebut, mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru. Tapi di sini Usman protes ke Najib. Usman bilang ke Najib, wah gila kali, kita nih nggak pernah mendaki gunung, terus sekarang mau nyoba daki gunung ke Gunung Semeru. Semeru itu bukan gunung untuk pemula. Usman bilang gitu ke Najib. Tapi Najib dengan santainya ngejawab, udah kalian tenang aja, gue punya temen yang udah punya pengalaman dalam hal mendaki gunung. Nah, temennya Najib ini Ilyas. Jadi Ilyas ini pemilik kafe tersebut sekaligus orang yang punya pengalaman dalam hal mendaki gunung ya. Jadi Ilyas ini udah sering mendaki gunung. Awalnya Ilyas nggak mau. Ilyas mikirnya resikonya besar di sini. Karena apa? Karena Semeru ini bukan gunung untuk pemula menurut Ilyas. Akhirnya dengan dibujuknya Ilyas, lama-lama akhirnya Ilyas mau buat nemenin Najib, Usman, Robi untuk mendaki Gunung Semeru. Singkat cerita, berangkatlah mereka. Nah, di tengah perjalanan mereka memutuskan untuk berhenti di salah satu minimarket untuk belanja perlengkapan logistik. Najib, Usman, Robi masuk ke dalam minimarket tersebut, tapi Ilyas nggak ikut masuk. Ilyas nunggu di luar minimarket sambil ngerokok. Nah, pas Ilyas lagi nunggu ini, pandangan Ilyas nih tertuju sama salah satu sosok kakek-kakek yang berpakaian lusuh. Ya bisa dibilang kakek-kakek ini seperti pengemis. Jadi Ilyas melihat kakek-kakek tersebut, hatinya ngerasa iba dan ingin memberikan sedikit rezeki kepada kakek-kakek tersebut. Disamperin kakek-kakek tersebut sama Ilyas. Nah, pas Ilyas mau ngasih uang ke kakek tersebut, Ilyas kaget dengan respon kakek-kakek tersebut. Kakek-kakek ini nggak ngambil uang yang Ilyas kasih, dia malah bilang ke Ilyas, Jaga sopan santun dan tata krama kalian ketika berada di Mahameru. Lalu Ilyas ngejawab di sini,
iya kek, saya akan jaga etika saya dan sopan santun saya ketika di gunung. Nah pas si Ilyas lagi ngomong kayak gitu, Najib, Usman sama Robi manggil, Ilyas, ayo ngene, ayo buru berangkat. Ilyas langsung sadar, iya. Langsung Ilyas nyamperin mereka. Pas Ilyas berangkat, Ilyas coba ngeliat lagi kakek-kakek tersebut, dan anehnya kakek-kakek tersebut udah hilang, nggak ada di tempat dia semula. Tapi Ilyas di sini masih mikir positif. Mungkin ya memang kakek-kakek tersebut udah jalan aja, udah nggak di tempat. Singkat cerita sampailah mereka di pos Ranupane. Nah pas di Ranupane, Robi, Najib sama Usman ini nunggu di warung, sedangkan Ilyas melakukan simaksi. Singkat cerita selesailah Ilyas melakukan simaksi, lalu mereka lanjut untuk pendakian. Nah pas mereka mau ngedaki, Ilyas nih ngelihat kakek-kakek tersebut lagi. Tapi di sini sama Ilyas dicuekin aja, nggak dihiraukan sama Ilyas. Ilyas lanjut jalan aja, nggak disamperin kakek-kakek tersebut. Nah sewaktu pendakian, sewaktu dia naik, ini nggak ada pengalaman horor di sini. Jadi di sini gue skip aja. Singkat cerita mereka sampai di Ranukumbolo. Pada waktu itu mereka sampai di Ranukumbolo sekitar jam 5 sore. Mereka prepare buat bikin tenda, buat masak, buat makan nanti malam. Masak-masak, bikin tenda selesai. Pas jam 10 malam, Ilyas, Robi, Usman ini udah tidur pules. Tapi enggak dengan Najib. Najib di sini nggak bisa tidur. Nggak tahu kenapa Najib ini nggak bisa tidur. Nah pas Najib nih lagi nggak bisa tidur, jadi gini, Ilyas nih kalau ngedaki gunung punya kebiasaan, dia pasti naruh lampu di luar tenda, biar kalau ada orang lewat kelihatan dari dalam tenda mereka. Menurut Ilyas begitu. Nah pas Najib lagi nggak bisa tidur, Najib lihat ada siluet orang yang ngelewatin tenda mereka. Tapi ini aneh. Kenapa aneh? Jadi orang ini tuh bukan lewat, tapi muterin tenda mereka. Najib sambil bingung dan mencoba baca-baca doa yang dia bisa. Tahu-tahu Najib nih denger ada suara rame di samping tenda mereka. Wah, Najib langsung seneng di sini. Alhamdulillah, akhirnya ada orang selain kami. Najib lalu keluar dari tenda, berniat untuk merokok di luar tenda. Najib keluar tenda dan ngelihat di pusat keramaian tersebut. Ya memang benar, Najib pada waktu itu ngelihat ada rombongan pendaki yang baru sampai, mau ngediriin tenda dengan berisik sambil ngobrol. Makin diperhatiin sama Najib, rombongan pendaki ini ada yang aneh. Belum mau tahu apa yang aneh. Jadi rombongan pendaki ini yang Najib lihat, mereka berpakaian layaknya pakaian orang-orang pada tahun 90-an. Tenda mereka, pakaian mereka, keril mereka, ini nih peralatan pada waktu tahun 90-an. Najib di sini bingung. Ini apakah emang ini pendaki-pendaki jadul atau gimana? Nah pas Najib lagi bingung, ada satu pendaki yang nengok ke arah Najib. Pendaki ini nengok sambil senyum ngeri ke arah Najib. Wah, Najib langsung buru-buru masuk lagi ke dalam tenda, langsung tidur di situ. Alhamdulillahnya Najib bisa tidur di sini. Keesokan paginya mereka bangun, prepare buat sarapan pagi sambil nikmatin matahari terbit di Ranukumbolo. Nah pas lagi nikmatin matahari terbit di Ranukumbolo,
Najib nih keinget sama pendaki-pendaki yang semalam Najib lihat. Nah pas Najib lihat, ini nggak ada pendaki, cuma tenda mereka yang ada di Ranukumbolo. Najib bingung di sini. Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian, kira-kira pendaki ini orang atau makhluk gaib. Kita lanjut ke cerita. Jadi pas di dalam kebingungannya, Najib nih mau nanya sama Ilyas. Yas, semalam aku lihat. Ilyas langsung bilang ke Najib, udah jangan diceritain sekarang, nanti aja kalau turun, kalau udah sampai bawah. Udah, Najib langsung diem di sini. Singkat cerita, waktu itu jam sudah menunjukkan jam setengah 12 siang. Lalu mereka prepare untuk melanjutkan perjalanan ke titik terakhir, ke pos terakhir, yaitu Kalimati, sebelum batas vegetasi. Nah, pas lagi, jadi formasi mereka jalan ini, Najib di depan, Robi di baris kedua, Usman di baris ketiga, Ilyas jadi sweeper. Jadi sweeper ini baris terakhir di dalam rombongan. Pas lagi jalan, sekitar jam setengah 5 sore, waktu itu udah hampir sampai ke Kalimati. Tiba-tiba Najib nih berhenti mendadak. Langsung spontan Najib nih ngomong sompral. Jangan masa siang udah nampakin aja. Nah di sini Ilyas marah sama Najib. Jib, dijaga omongannya, jangan sompral. Udah lanjut jalan, fokus. Fokuslah mereka lanjut jalan. Sampailah mereka di Kalimati sekitar jam setengah 6 sore. Nah pas sampai mereka di Kalimati, mereka prepare ngedirin tenda, prepare masak buat makan malam. Singkat cerita jam sudah menunjukkan jam setengah 11 malam. Nah pas di Kalimati ini, Najib, Robi, sama Usman nih tidur. Nah sekarang gantian, Ilyas yang nggak bisa tidur. Tapi Ilyas nggak bisa tidur ini punya alasan. Ilyas nih mikir, kira-kira temannya ini sanggup nggak untuk mendaki ke puncak Mahameru. Pasti kalian tahu ya, yang pendaki pasti tahu trek pendakian setelah batas vegetasi itu kayak gimana. Ilyas nih mikir kayak gitu, mikir kira-kira temannya ini sanggup nggak. Nah pas lagi mikir kayak gitu, Ilyas ngeliat ada siluet dari luar yang lewat tenda dia. Hal ini sama yang dialamin sama Najib sewaktu di Ranukumbolo dan waktu di Kalimati. Ilyas yang ngalamin ini. Ilyas mikirnya positif, oh ini cuma pendaki yang naik lewat. Makin diperhatiin, Ilyas nih kaget. Loh, ini kok pendaki cuma muter-muterin tenda, bukan lewat. Yang lebih aneh lagi, jadi kalau orang jalan tuh kan ada suaranya, prek 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 gitu ya. Tapi ini nggak ada suaranya. Ini cuma muterin tenda dia aja, nggak ada suara langkah kaki. Wah, Ilyas panik di sini sambil baca doa sebisa dia. Pas Ilyas lagi ngalamin kepanikan tersebut, alarm bunyi, alarm jam yang dipakai dia tuh bunyi. Dan pas Ilyas lihat, itu jam sudah menunjukkan jam setengah 12 malam. Dibanguninlah teman-temannya, Robi, Najib, Usman, dibangunin sama Ilyas untuk melakukan pendakian ke puncak Mahameru. Jadi buat pendaki pasti paham, kalau kita mau ke puncak Mahameru dari Kalimati, itu emang harus jam 12 atau jam setengah 12 biar sampai di atas tuh sekitar jam 6 atau setengah 7. Karena di puncak Mahameru ini kita nggak boleh lebih dari jam 10 pagi karena gas beracunnya sangat kuat. Kita balik ke cerita. Akhirnya mereka melakukan pendakian ke puncak Mahameru. Singkat cerita sampailah mereka di puncak Mahameru. Sampai di puncak Mahameru, mereka foto-foto, menikmati pemandangan. Sekitar jam setengah 9 pagi, mereka melanjutkan turun. Nah,
pas turun sampai di batas vegetasi, Ilyas nih ngerasa ngantuk banget karena memang malamnya dia nggak tidur. Lalu Ilyas memutuskan untuk berhenti sebentar di salah satu pohon besar. Ilyas bilang ke Robi, Najib, sama Usman, kalian turun duluan ke Kalimati, nanti aku nyusul. Aku mau istirahat sebentar di sini. Robi sama Usman melanjutkan perjalanan turun ke Kalimati, tapi enggak dengan Najib. Najib bilang ke Ilyas, udah, ayo istirahat di sini, aku temenin. Najib bilang gitu ke Ilyas. Akhirnya Najib nemenin Ilyas istirahat di bawah pohon gede. Nah, pas lagi istirahat, tiba-tiba Ilyas nih memejamkan matanya. Nah, pas Ilyas menjamin matanya, jadi Ilyas nih kayak orang setengah tidur. Pas lagi di keadaan tersebut, Ilyas nih ngelihat samar-samar ada bayangan hitam gede lagi nyamperin ke arah Ilyas. Nah, pas bayangan ini makin deket, bayangan ini bilang sama Ilyas, ngomong ke Ilyas, cepat pergi dari sini jika kalian masih ingin selamat. Ilyas langsung mencoba sekuat tenaga untuk membuka matanya. Pas Ilyas buka matanya, ternyata nggak ada apa-apa, kosong sama sekali, nggak ada orang, nggak ada apa. Tapi di sini Ilyas masih kebingungan, tadi tuh mimpi atau nyata. Nah, Ilyas nih ngelihat ke arah Najib. Di sini Najib masih tidur. Toto Najib bangun nih, tapi bangunnya kaget. Ilyas nanya ke Najib, kenapa Jib? Aku kok kayak ada yang nabrak ya? Ya udah, jangan diceritain di sini. Ayo buruan turun. Akhirnya turunlah mereka sampai ke Kalimati. Turun, mereka prepare lagi untuk melanjutkan perjalanan turun malam itu juga, hari itu juga. Mereka nggak mau bermalam lagi di sini. Karena Ilyas di sini udah ngerasa, wah ini ada yang aneh. Kita harus buru-buru turun. Kita harus cepat-cepat turun. Kita harus segera turun dari gunung ini karena ini udah ada yang aneh di sini. Sore ini juga kita harus sampai ke Ranupane. Akhirnya alhamdulillah mereka cuma diganggu hal-hal mistis, tapi nggak sampai dicelakakan karena mereka memutuskan untuk buru-buru turun. Jadi si yang punya cerita ini berpesan, ketika kalian berada di gunung, kalian jaga sopan santun kalian jaga etika kalian ibaratkan ketika kalian naik gunung nih, kalian ibaratkan kalian nih lagi mampir, lagi bertamu ke rumah orang. Nah, ketika kalian bertamu ke rumah orang, sudah dengan sewajarnya etika kalian, sopan santun kalian itu harus dijaga, nggak boleh sembarangan. Jadi Ilyas nih menarik kesimpulan di sini, apa yang mereka alami ini karena kecerobohan mereka sendiri. Gimana menurut kalian ceritanya? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang cerita ini. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, ayo buruan subscribe channel ini. Dan buat kalian yang udah subscribe channel ini, gue ucapin terima kasih banyak udah subscribe channel ini. Sekian video horror story kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton video horror story kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi coy.